Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Pak Idewa Yoman Narayana Prasada dari SMP Negeri 2 Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Yang kedua, Ibu Septrianti dari SMP Negeri 1 Tarakang, dari Kota Tarakang, Provinsi Kalimantan Utara. Yang ketiga, Pak Rahmat Juni Haryanto dari SMP Negeri 13 Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan Pak Ilham Hidayat S, SMP 3 Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan saya sendiri, Nova Indah Lestari dari UPT SMP 4 Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun dari hasil diskusi kelompok kami menemukan masalah yaitu miskonsepsi informatika. Selanjutnya untuk pembahasannya saya serahkan kepada Ibu Septrianti. Kepadanya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nova. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Ibu, dari beragam-ragam, dari Sulawesi, dari Kalimantan sampai dari Bali. Jadi akhirnya banyak kendala dan banyak masalah yang kami alami di lapangan. Tapi yang paling utama yang kami bahas di sini adalah bisa diseleksi apa Dewa? Ya. Bisa juga kita masukkan tujuan 4 yang 74 ini nanti yang dapat nilai 75, yang dapat nilai 25 nanti ini yang terendah 25 nanti dapat dia. Oke, topik yang kami bahas adalah miskonsepsi informatika. Di sini kami banyak terkendala masalah materi yang dalam informatika itu sangat tinggi sekali Ibu, atau sangat hot. Materi pemrograman visual scratch contohnya itu ada di informatika kelas 7 modulnya. Tapi sedangkan gurunya sendiri aja kita belum pernah mencoba membuat scratch Ibu. Tapi di informatika sudah ada. Terus pengetahuan dasar tentang komputer masih sangat kurang, karena kalau dari kelas 7 itu dasarnya SD itu masih minim sekali, bahkan ada siswa yang belum sama sekali menggunakan komputer atau mengenal bentuk wujudnya monitor itu bagaimana, mouse-nya bagaimana. Bahkan di daerahnya Ibu Nova atau daerah terpencil itu masih megang mouse masih gemetar Ibu. Itu. Jadi akhirnya lucu-lucu, tapi gimana cara kita supaya sabar untuk mengajarkan anak didik kita supaya mereka tertarik dengan informatika, itu dulu Bu. Yang kedua, dari sisi penerapan kurikulum, seharusnya mapel informatika di kelas 7 adalah terusan dari fase A atau dari SD. Dari SD itu kan biasanya masih basic-basicnya Office, baru pengenalan tools-toolsnya aja. Tapi kalau di informatika itu sudah langsung kelas tinggi Bu. Terus guru informatika masih menganggap informatika hanya sebatas agar peserta didik mampu menggunakan komputer. Hanya kulit-kulitnya informatika dulu atau dasar-dasar dari informatika dulu yang kita kenalkan. Karena kalau kita lanjut ke langsung pendalaman materi tentang komponen-komponen komputer, apa segala macam, itu mereka akan bingung Ibu. Karena dari dasar untuk mengenal monitor aja atau mau melihat monitor baru pertama kali di SMP gitu. Jadi kendalanya di situ. Solusi yang kami berikan adalah pemberian materi dasar walaupun tidak sesuai dengan kurikulum yang berjalan dan menyesuaikan dengan silabus kurikulum Merdeka. Jadi materi-materi yang akan kami terapkan nanti itu mungkin ngambil sekilas saja, tidak seutuhnya ambil di modul kurikulum Merdeka. Jadi kami hanya mengambil semampu apa yang siswa bisa.
tidak memaksakan siswa karena akan kesulitan nanti dan akan mereka tidak suka informatika nanti akhirnya. Jadi bagaimana cara kita memancing dan mengetahui yang mana yang mereka minati, itu yang akan kita teruskan. Selanjutnya adalah waktu. Untuk belajar informatika, waktu 2 jam itu sangat-sangat kurang, Ibu. Jadi kemungkinan kita penambahan waktu itu yang sangat kita butuhkan. Kemungkinan besar tadi bagus yang kayak tadi diterapkan kelompok berapa, mereka kolaborasi dengan guru bahasa Inggris atau apa membuat Canva, itu sangat-sangat bagus. Tapi itu mungkin kita akan coba untuk semester kedepannya. Selanjutnya untuk guru diberikan pelatihan mengenai informatika. Nah, ini yang mungkin sangat penting, Ibu, karena saya aja basicnya informatika, tapi untuk materi yang ada di kurikulum Merdeka itu sangat-sangat tinggi sekali. Jadi mungkin ada pelatihan khusus informatika yang akan kita mohon maaf, Ibu, mungkin kita diberi ruang atau diberi waktu untuk diskusi mengenai modul-modul yang akan kita ajarkan di kelas 7 nanti. Kebetulan saya juga di sekolah ini belum menerapkan informatika, jadi kita mungkin sharing aja dari tadi yang sudah menerapkan Pak Dewa di Bali dan Ibu Nova di Pindrang. Jadi kita sharing kulit-kulitnya aja. Selanjutnya adalah praktik baik yang kita lakukan atau kelompok kami lakukan adalah yang pertama membuat slide presentasi. Kenapa membuat slide presentasi? Ada beberapa teman, khususnya di Sulawesi tadi, masih kurangnya fasilitas, ya, tapi LCD ada. Jadi akhirnya guru membuat presentasi mengenai ini loh monitor, ini loh mouse, ini loh keyboard, hanya mengajarkan gambarnya saja tanpa melihat fisiknya, Ibu. Itu contohnya tempatnya Ibu Nova, tadi tidak ada komputer, tapi diajarkan, dilihatkan aja atau dikasih nonton, Ibu, lihatkan videonya. Terus yang kedua adalah melakukan tes penilaian dengan menggunakan Google Form. Ini bagi siswa yang menggunakan HP atau menggunakan komputer bisa. Ini bisa dilakukan untuk bimbingan TIK di kelas 789 yang sudah kita terapkan itu, Ibu. Terus yang selanjutnya melakukan tutor sebaya kepada siswa. Kemungkinan ini siswa akan merasa nyaman kalau menggunakan tutor sebaya. Karena kalau ke guru itu takutnya anak-anak masih malu-malu atau takut. Jadi akhirnya teman yang bisa atau yang sudah mampu bahkan yang melengkap fasilitasnya menjadi tutor sebaya kepada teman-temannya yang masih kurang gitu, Ibu. Selanjutnya adalah sharing dan kolaborasi dengan guru yang lain. Nah, ini juga yang akan kami terapkan, sharing dan kolaborasi dengan guru lain. Kebetulan beberapa sekolah yang kami diskusi tadi banyak siswanya tapi gurunya kurang. Apalagi sekarang itu guru informatika banyak beralih ke struktural karena disuruh mengajar ke prakarya. Akhirnya mereka lari ke struktural, Bu. Kesimpulannya adalah pemahaman tentang praktek perangkat keras masih kurang. Ini untuk ke siswanya, pemahaman perangkat keras masih kurang. Terus bahkan memegang mouse pun masih gemetar. Nah, ini yang saya bilang tadi, masih gemetar. Terus hingga untuk keperluannya menerapkan tutor sebaya. Terus penguatan materi TIK lebih dominan pada mata pelajaran informatika. Mungkin itu aja, Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Seprianti. Mungkin ada teman-teman lain kelompok 7 yang mau menambahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan dari kelompok 7? Komplit semua ya Bu ya, paket komplit permintaan. Iya nanti, iya Bu. Nanti sebenarnya kalau diskret itu di HP-nya anak-anak juga sudah ada ya sebenarnya. Ketika anak-anak sudah mempunyai fasilitas sendiri gitu ya Bapak Ibu, sekarang sendiri ada di HP-nya anak-anak gitu ya. Nanti mungkin kita yang memang harus lebih banyak ya Bapak Ibu mencari pembelajaran yang menarik buat siswa ya. Bukan berarti kita akan nakut-nakutin siswa ya, belajarnya kok udah susah, enggak, tetapi bagaimana dia tuh sebenarnya nanti ada ekspor sendiri kok Bu. Semuanya itu trial and error gitu ya. Jadi memang